Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi tentang anuitas dengan ibu dosen yaitu Ibu Irtia Eriza MPD. Di sini saya Ermawati dengan NIM 29021500034 dari Prodi Akuntansi akan membahas tentang anuitas. Teman-teman, di sini ada pengertian anuitas. Anuitas dalam teori keuangan adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Salah satu cara pembayaran kewajiban secara berkala selama jangka waktu tertentu atau disebut dengan annuity. Kemudian dari rumus anuitas artinya setiap kali pembayaran atau sebesar A, kita membayarkan angsuran dan bunganya. Semakin lama pembayaran, maka nilai angsuran semakin besar dan nilai bunganya semakin lama. Kemudian, anuitas adalah metode perhitungan bunga pinjaman yang ditujukan memudahkan nasabah membayar angsuran tiap periode. Sistem yang diterapkan biasanya adalah bunga mengambang atau efektif yang disebut dengan floating rate atau bunga tetap yang disebut fixed atau flat rate. Kemudian di sini ada perhitungan anuitas dengan rumus yaitu anuitas sama dengan SP dikali I dikali 30/360. Dengan keterangan SP yaitu saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, kemudian I yaitu suku bunga per tahun, kemudian 30 dapat diartikan sebagai jumlah hari dalam sebulan, kemudian 360 dapat diartikan sebagai jumlah hari dalam setahun. Kemudian, namun rumus perhitungan anuitas ini dikembangkan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai berdasarkan rumus anuitas menjadi dengan rumus yaitu P dikali I dikali dalam kurung 1 ditambah I per 1 ditambah I dalam kurung lagi. Kemudian dengan keterangannya yaitu P adalah pokok pinjaman, kemudian I adalah suku bunga, kemudian T adalah periode kredit. Jika tadi adalah perhitungan anuitas, kemudian di sini ada pelunasan pinjaman dengan rumus yaitu sisa pokok pinjaman ditambah bunga berjalan ditambah penalti ditambah administrasi pelunasan dipercepat ditambah denda keterlambatan kalau ada. Kita pakai contoh kasus KTA Budi senilai 100 juta rupiah dengan tenor 3 tahun atau setara dengan 36 bulan dan bunga plat 2% per bulan. Kemudian ada rencana pelunasan pinjaman dalam matematika bisnis. Kemudian di sini ada contoh tahun ke-1 pinjaman awal tahunnya yaitu 12 juta rupiah. Dengan anuitas A-nya sama dengan 2.800.000 rupiah dengan bunga 15% yaitu 1.800.000 rupiah dengan angsuran 1 juta rupiah. Lalu sisa pinjaman akhir tahun yaitu 11 juta rupiah dilanjut ke tahun kedua. Ada pinjaman awal 11 juta rupiah, lalu bunganya 1.650.000 rupiah, lalu angsurannya 1.150.000 rupiah, lalu sisa pinjaman akhir tahun 9.850.000 rupiah, dilanjut ke tahun ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di tahun ke-6 sisa pinjaman akhir tahunnya yaitu 1.246.026. Lalu di tahun ke-7 yaitu 0. Dilanjut dengan rumus untuk menentukan sisa pinjaman. Di sini ada jika SM menyatakan besar sisa pinjaman setelah anuitas ke M dibayar, maka SM sama dengan B dalam kurung M ditambah 1 per I. Kemudian di sini ada B dalam kurung M ditambah 1 sama dengan bunga pada anuitas ke dalam kurung M ditambah 1 atau SM sama dengan M dikurang A1 lalu dalam kurungnya ada 1 ditambah I pangkat M dikurang 1 lalu per I. Teman-teman, di sini ada rumus umum pelunasan hutang atau pinjaman. Jika AN adalah besar pelunasan hutang pada periode ke N, maka rumusnya adalah AN sama dengan AN kurang 1 dalam kurung 1 ditambah I atau AN sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I lalu pangkat N dikurang 1. Untuk N kurang lebih yaitu 2. Kemudian di sini akan dilanjut dengan membahas perhitungan anuitas.
Kemudian di sini ada contoh soal perhitungan anuitas dengan soal yaitu sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar dari angsuran yaitu Rp85.000 dan bunganya sebesar Rp315.000, maka tentukanlah berapa jumlah dari anuitas tersebut. Dijawab yaitu diketahui terlebih dahulu AN sama dengan Rp85.000, kemudian BN sama dengan Rp315.000. Yang ditanyakan yaitu AN atau tentukanlah berapa jumlah dari anuitas tersebut. Kemudian di sini kita langsung jawab AN sama dengan AN ditambah BN. Kemudian AN sama dengan Rp85.000 ditambah Rp315.000. Kemudian Rp85.000 ditambah Rp315.000 sama dengan di sini AN-nya yaitu Rp400.000. Jadi jumlah dari nilai anuitas dari soal di atas yaitu Rp400.000. Kemudian di sini akan dilanjut dengan pembahasan perhitungan angsuran ke K atau AK. Kemudian dilanjutkan dengan contoh soal angsuran. Dengan soal yaitu sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar anuitasnya yaitu Rp600.000, maka tentukanlah berapa angsuran kelima jika bunga kelimanya adalah sebesar Rp415.000. Dijawab, kita teliti terlebih dahulu dengan diketahui yaitu AN sama dengan Rp600.000, lalu BN yaitu Rp415.000. Lalu yang ditanyakan adalah AN. Lalu kita langsung jawab saja dengan dijawab AN sama dengan AN dikurang BN. Kemudian Rp600.000 dikurang Rp415.000. Kemudian AN sama dengan Rp600.000 dikurang Rp415.000. Lalu hasilnya yaitu AN sama dengan Rp185.000. Jadi jumlah nilai dari angsuran adalah sebesar Rp185.000. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui anuitas itu memiliki dua macam? Satu, anuitas yang dibulatkan ke atas, yaitu maka akan terjadi kelebihan pembayaran. Kemudian, anuitas yang dibulatkan ke bawah, maka akan terjadi kekurangan pembayaran. Namun, kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran anuitas terakhir. Nah, teman-teman, di sini ada anuitas yang dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Di sini ada lambang untuk pembulatan anuitas ke atas adalah yaitu AN ditambah atau plus. Dengan contoh soal yaitu hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN sama dengan 2.351.410 perak. Lalu pertanyaannya, bulatkan anuitas di atas ke dalam puluhan ke atas. Lalu dengan dijawab AN sama dengan 2.351.410 perak. Teman-teman, kemudian di sini ada anuitas yang dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah yaitu AN negatif atau AN kurang. Di sini ada contoh soalnya yaitu hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN dengan 4.895.878. Lalu pertanyaannya yaitu bulatkan anuitas di atas ke dalam puluhan ke bawah. Dengan dijawab AN negatif atau AN kurang sama dengan yaitu 4.357.890 perak, yaitu dibulatkan ke bawah atau dikurang ya teman-teman. Kemudian di sini ada rumus nilai lebih atau anuitas dibulatkan ke atas. Di sini ada NL sama dengan dalam kurung A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhir lentek kolom I persen baris dalam kurung N kurang 1 kemudian N kurang M. Adapun rumus lain dengan catatan NL sama dengan L ditambah L
kali daftar nilai akhir lente kolom I persen baris atau N kurang 1. Maka rumus besarnya anuitas terakhir adalah AT sama dengan AN dikurang NL. Dengan keterangan di sini ada NL yaitu nilai lebih, kemudian A1 yaitu angsuran 1, kemudian AN plus yaitu anuitas dibulatkan ke atas, kemudian AN yaitu anuitas, kemudian L yaitu dalam kurung AN plus dikurang AN, kemudian AT yaitu anuitas terakhir. Kemudian di sini ada penjelasan tentang anuitas dibulatkan ke bawah dengan rumus nilai kurang anuitas yaitu NK sama dengan M dalam kurung A1 ditambah A1 dikali daftar nilai lente kolom I persen baris lalu dalam kurung N kurang 1. Kemudian rumus nilai kurang anuitas jika K sama dengan AN dikurang dalam kurung AN plus, maka NK sama dengan K ditambah K daftar nilai akhir lente kolom I persen baris kemudian dalam kurung N kurang 1. Dengan keterangan NK yaitu nilai kurang, kemudian A1 yaitu angsuran 1, kemudian AN plus yaitu anuitas dibulatkan ke bawah, kemudian AN yaitu anuitas, kemudian K yaitu AN kurang dalam kurung AN min. Teman-teman, sekian video pembelajaran yang saya dapat utarakan. Semoga kita semua dapat memahami. Jangan lupa, hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Salam rumus anuitas sama dengan SP dikali I dikali dalam kurung 30/360. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.